Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim Abdul Hanan dengan NIM 220411100179 dari Teknik Informatika Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi UAS mata kuliah metode penelitian yang berjudul Pemanfaatan Random Forest untuk Klasifikasi Udara berbasis data multivariat. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan algoritma machine learning, khususnya random forest, untuk mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan berbagai parameter polutan dan data pendukung lainnya. Adapun untuk sistematika presentasi ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hingga kesimpulan sementara. Selanjutnya untuk latar belakang, kualitas udara merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas lingkungan hidup. Menurut berbagai penelitian, paparan polutan udara dalam jangka waktu panjang dapat berdampak serius terhadap kesehatan manusia, seperti halnya gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga peningkatan angka kematian. Seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, serta urbanisasi yang tidak terkontrol, kualitas udara di banyak wilayah cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan kualitas udara menjadi isu yang sangat penting dan relevan untuk dikaji. Pemantauan kualitas udara selama ini umumnya dilakukan menggunakan stasiun pemantau udara ambien. Namun, metode konvensional ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti halnya cakupan wilayah yang terbatas, biaya operasional yang tinggi, serta proses analisis data yang masih relatif sederhana. Selain itu, kualitas udara umumnya bersifat multivariat karena melibatkan berbagai parameter polutan seperti PM2,5, PM10, CO, dan NO2, serta parameter meteorologi seperti kelembapan dan suhu. Jadi kondisi ini mendorong perlunya pendekatan berbasis data science dan machine learning untuk mengolah dan menganalisis data tersebut secara optimal. Selanjutnya, kenapa random forest dipilih? Karena algoritma random forest memiliki keunggulan dalam menangani data yang kompleks dan berdimensi yang banyak. Random forest adalah metode ensemble learning yang menggabungkan sejumlah decision tree guna menghasilkan keputusan akhir melalui mekanisme voting. Dan keunggulan utama dari random forest yaitu kemampuannya dalam mengurangi overfitting, meningkatkan akurasi, serta menangani hubungan nonlinear antar variabel. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu, random forest juga menunjukkan performa yang cukup baik dalam klasifikasi udara dibandingkan dengan beberapa algoritma machine learning yang lainnya. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana mengklasifikasikan kualitas udara menggunakan random forest? Lalu, parameter apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil kualitas udara? Dan selanjutnya, bagaimana tingkat performa model random forest dalam mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan? Selanjutnya, batasan masalah. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini agar lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan masalah. Yang pertama, dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari UCI Machine Learning Repository.
yang berisi data tentang kualitas udara. Lalu parameter utama yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah konsentrasi NO2 dan beberapa variabel pendukung lainnya. Lalu fokus pada klasifikasi udara ini berfokus pada kualitas udara, sehingga tidak membahas aspek prediksi jangka panjang maupun implementasi sistem secara real time. Selanjutnya untuk tujuan penelitian, yang pertama membangun model klasifikasi udara yang akurat menggunakan algoritma random forest. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel polutan dan meteorologi terhadap kualitas udara. Untuk tujuan selanjutnya yaitu mengevaluasi performa model berdasarkan beberapa matrik evaluasi sehingga model yang optimal dapat diandalkan dengan cara membandingkan random forest dengan algoritma yang lainnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi dan wawasan di bidang machine learning, khususnya dalam penerapannya pada permasalahan lingkungan. Dan manfaat secara praktis, yaitu mendukung kebijakan dan kesadaran masyarakat, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam upaya pemantauan dan pengendalian kualitas udara. Selanjutnya untuk penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode random forest memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam klasifikasi kualitas udara. Dibandingkan dengan algoritma yang lain seperti decision tree, SVM, dan yang lain-lain, random forest ini cenderung lebih stabil dalam menangani data multivariat. Namun dari hasil kajian literatur masih ditemukan beberapa keterbatasan, terutama pada aspek kualitas data, pemilihan fitur, metode evaluasi yang digunakan. Untuk selanjutnya, machine learning. Machine learning memungkinkan sistem belajar dari data tanpa aturan eksplisit dan digunakan untuk klasifikasi dan prediksi. Lalu pada penelitian ini menggunakan supervised learning. Selanjutnya, pengertian untuk random forest. Metode random forest ini menggabungkan banyak decision tree. Yaitu menggunakan voting untuk menentukan hasil akhir dan mengurangi bias serta variasi model. Untuk kualitas udara ditentukan oleh konsentrasi polutan dan dikategorikan menjadi baik, sedang, dan tidak sehat. Lalu untuk datanya itu diperoleh dari stasiun pemantauan udara. Untuk hipotesis penelitian, random forest menghasilkan akurasi lebih tinggi, serta parameter meteorologi meningkatkan performa klasifikasi dan data multivariat meningkatkan akurasi pada model.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian, dimulai dari tahap pengumpulan dataset. Setelah data diperoleh, dilakukan pre-processing guna meningkatkan kualitas udara seperti penanganan missing value dan normalisasi. Setelah itu, data dibagi menjadi data training dan data testing, kemudian model random forest dilatih dan dievaluasi berdasarkan data tersebut. Untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari UCI Machine Learning Repository. Dataset tersebut terdiri dari beberapa atribut polutan udara dan parameter meteorologi sehingga bersifat multivariat. Fitur-fiturnya yaitu CO, NO2, suhu, dan kelembapan. Data ini dipilih karena karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan telah banyak digunakan dalam penelitian sebelum-sebelumnya. Selanjutnya di tahap pre-processing data, yaitu meliputi pembersihan data, penanganan pada missing value, serta normalisasi pada data. Pre-processing ini sangat penting karena kualitas data yang baik akan berpengaruh langsung terhadap performa model. Dengan pre-processing yang tepat, diharapkan model random forest ini dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Untuk pembagian datanya, data training sebanyak 70%, dan untuk data testing 30%. Untuk pembagiannya ini menggunakan metode train test split. Selanjutnya yaitu penerapan random forest dengan cara yang pertama menentukan, jadi ditentukan dulu jumlah boundnya atau tree. Setelah ditentukan, lalu dilatih model menggunakan data training sehingga menghasilkan klasifikasi kualitas udara. Selanjutnya untuk evaluasi modelnya yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Penggunaan beberapa metrik evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran performa model secara menyeluruh, terutama pada data yang tidak seimbang. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan efektivitas model yang dibangun. Selanjutnya untuk kesimpulan sementara, berdasarkan kajian awal dan perancangan metodologi, dapat disimpulkan bahwa random forest memiliki potensi yang baik untuk digunakan dalam klasifikasi kualitas udara. Pemanfaatan data multivariat diharapkan mampu meningkatkan akurasi, performa model, dan stabilitas model. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi kualitas udara berbasis machine learning. Selanjutnya untuk fishbone, masalah utamanya yaitu keterbatasan performa dan generalisasi model kualitas udara. Di sini ada data, fitur, preprocessing, dan model. Pada data, permasalahan yang sering muncul adalah adanya missing value, ketidakseimbangan kelas, serta keterbatasan jumlah stasiun pemantauan. Untuk fiturnya, banyak penelitian yang belum
mengintegrasikan parameter meteorologi dan spesial secara optimal. Kalau di preprocessing, teknik penyeimbangan data belum diterapkan dan pada model pengaturan hiperparameter seringkali belum optimal. Ini untuk referensi utamanya. Selanjutnya, demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap pada penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan, serta semoga penelitian ini memberikan kontribusi positif. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.